Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Fikih Ibadah yang beranggotakan Nur Anisatul Latifah dengan NIM 2012103332, Nurul Indah Sari dengan NIM 2012103342, dan Putri Najwa Novaita dengan NIM 2012103357 akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami yang berjudul Puasa. Pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut sebagai asyam atau ashaum yang artinya menahan diri. Yang dimaksud dalam menahan diri di sini adalah menahan diri dari makan dan minum dari terbitnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari, atau dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Sedangkan menurut istilah dalam Subul As-Salam, para ulama fikih mengartikan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan dan minum atau melakukan hubungan seksual antara suami dan istri dan lain-lainnya sepanjang hari menurut ketentuan syara, disertai dengan menahan diri dari perkataan yang sia-sia atau membual, perkataan yang jorok dan yang lain-lainnya, baik yang diharamkan maupun yang dimakruhkan pada waktu yang telah ditetapkan pula. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, hawa nafsu, ataupun hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya seperti yang telah dijelaskan oleh syara dari ketentuan waktu yang telah ditentukan, yaitu dari terbitnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari. Yang kedua yaitu puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Salah satu di antara puasa wajib ini adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini merupakan salah satu rukun Islam di mana setiap muslim yang telah mukallaf diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Puasa pada saat bulan Ramadan dilaksanakan berdasarkan perintah Allah SWT dalam firman-Nya, yakni Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Poin ketiga yaitu syarat dan rukun puasa. Syarat puasa. Syarat puasa ini terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib ini apabila syarat ini terpenuhi maka wajib untuk berpuasa. Sedangkan syarat sah, puasa dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tersebut. Adapun syarat wajib yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat dalam kondisi sehat, yang selanjutnya yaitu mampu melaksanakan puasa dan tidak dalam perjalanan, serta yang terakhir suci dari haid dan nifas. Sedangkan syarat syah yaitu yang pertama niat, yang kedua beragama Islam, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir adalah berpuasa pada hari yang telah dibolehkan. Yang selanjutnya yaitu rukun puasa. Puasa mempunyai dua rukun yang menjadi inti ibadah, di mana tanpa adanya dua rukun tersebut, maka puasa yang dilaksanakan menjadi tidak sah di sisi Allah SWT. Yang pertama yaitu niat. Menurut mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud untuk mendapatkan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Yang kedua yaitu imsak. Imsak merupakan menahan diri dari segala yang membatalkan sholat sejak dari terbitnya fajar hingga masuknya waktu malam yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Poin keempat adalah kesunahan dalam puasa. Hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa sebagai berikut. Yang pertama yaitu makan sahur. Makan sahur disunahkan dalam syariat Islam menurut kesepakatan ulama. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW menganjurkan dan mengabarkan bahwa pada sahur itu terdapat berkah bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Bersahurlah kalian
karena sesungguhnya pada sahur itu ada berkah. Yang kedua yaitu segera berbuka. Kesegeraan dalam berbuka disunahkan apabila telah yakin bahwa waktu berbuka telah tiba dan tidak khawatir akan tertinggal sholat berjamaah atau fadilahnya mengikuti takbiratul ihram bersama dengan imam. Yang ketiga yaitu memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Selain pada waktu puasa, zikir serta membaca Al-Quran sebenarnya juga disunahkan. Tetapi pada saat puasa dianjurkan agar lebih giat berzikir dan membaca Al-Quran. Karena apabila berzikir dan membaca Al-Quran pada saat puasa Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak sedekah. Di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Anisatul Latifah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Putri Najwa. Di sini saya akan menjelaskan poin hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, dalam berpuasa kita itu tidak hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus kita hindari ketika kita puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, masuknya sesuatu benda dengan sengaja. Masuknya benda itu sampai ke lubang yang membuka atau yang tidak membuka. Misalnya makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Nah, kalau seumpama misalnya sesuatu yang misalnya kita pakai cotton bud itu juga dapat membatalkan puasa karena itu memasukkan sesuatu ke lubang yang ada pada tubuh kita. Nah, terus yang kedua itu jima. Mengapa jima itu dapat membatalkan puasa? Masih bersangkutan dengan yang poin yang pertama tadi, memasukkan sesuatu benda dengan sengaja. Nah, keluarnya mani, baik itu karena tangan orang lain ataupun tangannya sendiri, itu dapat membatalkan puasa. Nah, jima itu kemungkinan besar mengeluarkan air mani sehingga dapat membatalkan puasa tersebut. Oke, lanjut dengan poin yang ketiga yaitu muntah dengan sengaja. Mengapa muntah itu menjadi perkara yang dapat membatalkan puasa? Para ulama sepakat bahwa kesengajaan itu dapat membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa adalah muntah yang tidak dengan sengaja. Misalnya ketika sakit, tetapi seorang tersebut masih kuat untuk berpuasa. Nah, kan orang sakit ya, kemungkinan besar biasanya rata-rata itu akan mengalami muntah atau pada penyakit tertentu. Nah, ketika seseorang itu yang sakit itu puasa dan tiba-tiba muntah dengan tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dirasa dirinya tidak mampu untuk puasa, agama merukhsah atau memafu untuk tidak berpuasa. Oke, yang selanjutnya itu haid, nifas. Baik, poin selanjutnya yaitu poin puasa sunnah. Selain puasa wajib, itu ada juga puasa yang sunnah atau puasa yang menjadi ibadah nafilah atau ibadah tambahan. Ada banyak sekali teman-teman puasa sunnah itu macam-macamnya. Nah, untuk jenisnya itu ada dibagi dua, yaitu puasa mutlak dan puasa muqayyad. Jadi puasa mutlak adalah puasa yang tidak terkait dengan momen tertentu. Puasa ini sah apabila tidak melanggar atau menyimpang dari aturan puasa atau
tidak dilakukan pada hari-hari yang diharamkan puasa. Nah, sedangkan puasa muqayyad adalah puasa yang dilakukan dalam momen tertentu. Biasanya puasa ini dilakukan sepanjang tahun atau sepanjang bulan. Contohnya puasa yang sepanjang tahun itu apa? Nah, jadi contohnya puasa sepanjang tahun itu adalah puasa Daud, puasa Senin Kamis. Puasa Daud itu yang puasa tidak. Jadi Senin puasa, Selasa tidak puasa, Rabu puasa lagi. Jadi seling-seling seperti itu. Puasa Senin Kamis pasti teman-teman ada juga yang melakukan puasa ini, karena puasa ini cukup populer juga. Maksudnya banyak banget dari kita yang melakukan puasa Senin Kamis. Jadi puasa Senin Kamis ini tidak ada batasan waktu. Yang penting puasanya pada hari Senin dan Kamis. Dan untuk contoh puasa yang sepanjang bulan itu misalnya pada bulan-bulan haram, yaitu puasa Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan puasa Rajab. Puasa pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram, puasa pada bulan Sya'ban, terus puasa 6 hari Syawal, puasa 8 hari pertama Zulhijjah dan Arafah. Lanjut, materi selanjutnya yaitu waktu puasa yang diharamkan. Jadi teman-teman, puasa itu ada waktunya, waktu-waktu khusus ya. Jadi ada waktu yang dimana pada waktu itu kita itu diharamkan untuk puasa. Nah, dalam waktu-waktu yang diharamkan untuk puasa itu ada 5 hari. Yang pertama, dalam Fathul Qorib itu dijelaskan waktu-waktu yang diharamkan untuk puasa itu tadi kan ada 5 yang saya sudah teruskan tadi. Yang pertama itu puasa ketika hari raya Idul Fitri. Jadi pada pas waktu Idul Fitri tanggal pertama itu, hari pertama itu tidak boleh puasa. Nah, terus pada hari kedua itu sudah boleh. Terus puasa Idul Adha, ketika Idul Adha itu juga tidak boleh. Terus puasa pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulqa'dah atau 3 hari setelah hari raya Kurban. Ditambah keterangan dalam kitab Fathul Qorib itu diharamkan juga puasa pada hari Syak. Apa toh puasa pada hari Syak itu? Jadi hari Syak itu 15 hari terakhir pada bulan Sya'ban. Jadi pada bulan Sya'ban hari terakhir itu kita diharamkan untuk melakukan puasa, teman-teman. Karena pada hari itu adalah hari yang bimbang. Pada hari itu juga kan namanya bimbang ya. Jadi keterangan atau prediksi itu tidak dapat dilihat. Jadi kan bulan Sya'ban pasti selanjutnya adalah bulan Ramadan ya. Biasanya kan ada yang puasanya tanggal 30, tanggal 31 atau tanggal 1-nya, 1 Ramadannya itu jadi belum tentu. Nah, itu yang dinamakan bulan atau hari Syak. Jadi hari yang masih dibimbangkan atau diragukan. Seperti itu. Poin selanjutnya yaitu puasa yang dimakruhkan. Nah, jadi puasa yang dimakruhkan ini ada 5. Yang pertama, puasa pada hari Jumat. Pada puasa hari Jumat ini dapat hilang hukum makruhnya apabila hari sebelumnya itu juga puasa. Jadi puasanya itu seperti ada pasangannya. Jadi puasa hari Kamis puasa, Jumat juga puasa. Yang kedua, puasa pada hari Sabtu. Ketentuannya juga sama, hukum makruhnya akan hilang apabila pada hari Jumatnya juga puasa. Yang ketiga, puasa pada hari Ahad. Dan yang keempat, puasa khusus hari Nairus, Marjan, dan Mahrojan, dan hari raya agama lain. Sesuai alasan pelarangan ini, jadi kita dilarang puasa pada hari-hari tersebut karena hari-hari tersebut adalah hari di mana agama lain hari rayanya agama lain. Terus yang terakhir puasa Wisol. Puasa Wisol itu adalah puasa yang terus-menerus
tanpa adanya jeda di hari-hari tersebut orang yang puasa tidak berbuka dan makan sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Anisatul Latifah. Untuk poin selanjutnya yaitu puasa yang diragukan. Maksud dari puasa yang diragukan adalah puasa yang dikerjakan pada tanggal 30 bulan Sya'ban. Itu seperti orang yang melakukan puasa pada bulan Ramadan. Namun hal tersebut dikecualikan bagi orang yang mempunyai kebiasaan seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau yang melakukan puasa kafarat, nazar, dan bertepatan pada hari itu, maka hukumnya tidak apa-apa untuk melakukan puasa di bulan Sya'ban tersebut pada tanggal 30. Selanjutnya adalah puasa kafarat. Kafarat sendiri adalah denda yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang disebabkan oleh sesuatu perbuatan dosa. Jadi, puasa kafarat adalah puasa sebagai penembusan atau atas pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melakukan suatu kewajiban. Dari puasa kafarat ini adalah untuk menutup dosa sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi kafarat dalam Islam hukumnya wajib ditunaikan agar seseorang bisa terbebas dari dosa yang dilakukan. Macam-macam dari puasa kafarat adalah puasa kafarat disebabkan karena melanggar sumpah atau nama Allah. Yang kedua yaitu melakukan ibadah haji. Yang ketiga yaitu berjima atau berhubungan badan suami istri di bulan Ramadan. Yang keempat adalah membunuh tanpa sengaja. Yang kelima yaitu membunuh binatang saat sedang ihram. Untuk selanjutnya yaitu puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dikerjakan apabila kita mendapatkan sesuatu, terhindar dari sesuatu. Maksudnya adalah apabila ada sebab yang sudah diniatkan sebelum sebab itu terjadi. Puasa nazar hukumnya wajib dilakukan ketika kita sudah diniatkan dari awal. Untuk yang selanjutnya yaitu puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang maksudnya adalah berpuasa di hari lain selain di bulan Ramadan sebagai pengganti dari hari-hari yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Hukumnya adalah wajib bagi mereka yang masih mampu untuk berpuasa tetapi pada saat mereka tidak berpuasa. Sebab diperbolehkannya untuk mengqadha puasa adalah sakit. Yang kedua yaitu wanita yang sedang haid ataupun nifas. Yang ketiga yaitu musafir atau orang yang sedang berpergian. Yang keempat adalah darurat. Yang kelima yaitu batal puasa karena disengaja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari penyampaian ataupun pemberian video ini ada yang kurang jelas ataupun masih banyak kesalahan dari kami, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.